Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait a minute. Who are you? Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya. Pada proyek Based Learning ini kami melakukan penelitian mengenai leasing di PT Mandiri Tunas Finance. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami konsep leasing, menganalisis penerapan di STF, serta membandingkan teori dengan praktik di lapangan. Seiring dengan perkembangan sektor keuangan yang ada di Indonesia, peran lembaga keuangan yang ada di Indonesia pun tidak terbatas hanya pada lembaga perbankan saja, tetapi juga mencakup pada lembaga keuangan non-bank. Salah satunya adalah leasing atau perusahaan pembiayaan. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah PT Mandiri Tunas Finance yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan kendaraan bagi masyarakat. Lantas, gimana sih konsep leasing diterapkan dalam praktik perusahaan? Tadi kan kita udah dengar tuh teorinya. Kira-kira nih, kalau misalkan di dunia kerja yang nyata itu bakal sama gak sih teorinya yang tadi? Iya ya, bukan sama kayak. Gimana kalau kita lihat langsung aja? Gimana cara kerjanya? Gimana itu? Mandiri Tunas Finance aja yuk. Nah, ayo boleh dong. Sebarkan langsung, kami di sini akan ke MTF. Ikuti keseruannya. Dari hasil wawancara sebelumnya, kita dapat memahami bahwa leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam dunia keuangan modern. Leasing adalah suatu metode pembiayaan di mana perusahaan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk menggunakan suatu barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran secara berkala. Pada akhir masa kontrak, nasabah biasanya memiliki opsi untuk membeli, memperpanjang, atau mengembalikan barang tersebut. Di Mandiri Tunas Finance, proses leasing dimulai dari pengajuan oleh calon nasabah dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan analisis kredit untuk menilai kemampuan finansial nasabah. Jika memenuhi syarat, maka akan masuk ke tahap persetujuan, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak hingga akhirnya barang diserahkan untuk digunakan oleh nasabah. Meskipun memberikan kemudahan, leasing juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko tersebut antara lain kredit macet, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Selain itu, terdapat risiko penurunan nilai aset, serta risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Oleh karena itu, analisis kredit menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap proses pembiayaan. Kesimpulannya, leasing merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang membantu masyarakat dalam memperoleh aset, namun tetap memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan pembiayaan seperti Mandiri Tunas Finance. Terima kasih. 時間